absen atau Selamat pagi Bapak. selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Ya Pak. Kunjungan kerja atau studi banding anggota DPRD Tanggamus dari Bapemperda ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini, selain bersilaturahmi, ingin menanyakan terkait pembentukan rencana Pemperda tentang pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Tanggamus. Rombongan anggota DPRD Tanggamus ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Tanggamus Mujibul Umam, didampingi para anggota Bapemperda lainnya. Mereka diterima oleh staf Kemendagri Wilayah Kerja 6, Direktorat Produk Hukum Daerah, Raja Sianturi, beserta jajaran pegawai lainnya. Dalam sambutannya, juru bicara Bapemperda DPRD Tanggamus, Edi Alismi, mengatakan maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri ini yakni ingin mencari informasi terkait bagaimana sistem pembentukan sebuah perda baru yang saat ini sedang diusulkan, yaitu Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu, menurut anggota Dewan dari fraksi PKB ini, kunjungan Bapemperda ke Kementerian Dalam Negeri RI ini juga dalam rangka untuk belajar bagaimana agar dalam pembentukan suatu perda bisa efisien dan efektif, dan dapat memberikan solusi serta manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah secara komprehensif. Sekarang tepatnya Dirjen Perda Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati, pimpinan rombongan dari DPRD Kabupaten Tanggamus dan Bapak Ibu dan Bapak sekalian ya. Bapak sekalian yang akan berdiskusi terkait dengan, kalau saya lihat di surat Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan apa yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Kembalikan. Maaf, tadi saya belum pernah nama. Ya. Saya Raja, Pak. Pak Raja. Raja Sianturi. Ya. Pak Raja Sianturi dan teman-teman sekalian di Kementerian Dalam Negeri, Pak Andrew. Ya. Dan yang saya hormati kawan-kawan Ketua Bapemperda dan seluruh anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tanggamus, dan yang saya hormati teman-teman dan media, kawan-kawan sahabat-sahabat media juga hadir di sini. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka silaturahmi di Kementerian Dalam Negeri di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedepannya kita akan mendapatkan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin Pak, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu hangatnya di kementerian. Biasanya kami diterima di bawah saja Pak, tapi alhamdulillah di sini kita bisa masuk di ruangan di lantai 15 ini. Betul-betul kami merasa tersanjung dan merasa terhormat Pak. Dan yang kedua, artinya saya mewakili teman-teman anggota Bapemperda Pak, sengaja berniat berkunjung bersilaturahmi ke teman-teman di Mendagri ini dalam rangka ya bincang-bincang tentang ada aturan perda kami yang memang ingin kami tanyakan ke Bapak. Kami ingin membuat peraturan perda tentang pemberdayaan kemasyarakatan desa. Ya, jadi kehadiran kami ke sini betul-betul ingin meminta petunjuk lah Pak ke Bapak khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk itu sebelum itu Pak, kami memperkenalkan diri kami dulu ya, kawan-kawan ini. Jadi mereka masing-masing perkenalkan. Saya sendiri akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Alismi Pak. Nama saya Edi Alismi. Saya dari fraksi Kebangkitan Bangsa Pak, PKB. Dan ini sahabat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PAN Pak, fraksi PAN. Pak Koyim. Nama Koyim. Nama saya Koyim. Lanjut. Assalamualaikum Pak, nama saya Isi Jaya Titi Winarno Puji Astoto Lestari Suniningrat, tapi tidak kebagian keris. Jadi akhirnya Isi Jaya aja. Saya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, anak buahnya Pak Menteri Sandiaga. Silakan Pak. Terima kasih yang sudah memperkenalkan dirinya. Jadi sekali lagi Pak Raja, kami ingin
ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang pada Pak Raja dan maksud kami mungkin ada hal-hal terkait judul yang kami sampaikan ke Pak Raja, artinya tentang pemberdayaan kemasyarakatan desa tersebut. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk bisa kami terapkan dan bisa kami implementasikan di daerah kabupaten kami, khususnya di Kabupaten Tanggamus, karena daerah kami ini cukup unik Pak. Memang dibilang kaya tapi miskin gitu loh Pak. Nah itu, jadi ada hal-hal yang memang kami butuh petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pak Raja dan Pak Andro dalam hal ini. Jadi kami ini butuh haus ilmu dan pengalaman Pak yang bisa ditularkan kepada kami, sehingga pada prinsipnya kabupaten kami Tanggamus betul-betul ke depan bisa menjadi kabupaten yang bisa mandiri dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi itu saja Pak dari kami pengantar. Kebetulan saya ini mewakili ketua, ini ketuanya nih Pak Raja ya, Pak Mujibur Umin ketua Bamperdanya. Kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai ketua Bamperdanya, jadi mungkin beliau ya mewakilkan ke saya. Jadi itu saja perkenalan dan maksud dan tujuan kami yang bisa kami sampaikan kepada Pak Raja dan Pak Andro. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan inisiasi Bapak ya, terkait dengan perda pemberdayaan masyarakat, kalau kita melihat dari perspektif Undang-Undang 23 maupun aturan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau sekarang kita pakai Undang-Undang 13/2022 Bapak sekalian, yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang 12/2011. Nah di sana sebenarnya sudah tergambar bahwa salah satu dari 4 tujuan pembentukan produk hukum daerah adalah salah satunya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah itu, dan juga di sana ada aspirasi masyarakat, aspirasi daerah itu sendiri. Kita berangkat dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa daerah itu dalam asas otonomi daerah, perspektif Undang-Undang 23 maupun aturan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau sekarang kita itu perubahan kedua atas Undang-Undang 12/2011 bahwa salah satu dari 4 adalah salah satunya adalah produk hukum daerah itu harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi memang kita berangkatnya ada 3 hal utama yang kita perlu lihat di situ, bahwa pertama harus ada amanat dari aturan di atasnya, itu yang paling penting. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan. Itu sebenarnya tools besar yang menjadi prioritas dalam pembentukan baik ranperda, ranperkada maupun peraturan DPRD, rancangan peraturan DPRD, karena itu merupakan klasterisasi produk hukum daerah. Nah, berbicara masalah pemberdayaan masyarakat desa ini sendiri juga sebenarnya sudah ada di amanat Undang-Undang 23/2014 yang menjadi kitab suci kita dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pemberdayaan masyarakat desa ini dalam Silakan. Ya. Jadi selanjutnya Bapak sekalian, pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah kabupaten. Nah, dalam tatarannya pembentukan ranperda Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, di situ kita harus melihat terkait dengan batas kewenangan seperti itu. Nah, batas kewenangan yang perlu kita atur dalam ruang lingkup. Jadi memang beberapa hal yang perlu kita tekankan dalam pembentukan materi muatan Bapak sekalian, yaitu harus sesuai dengan kewenangan. Kalau penjelasan angka 8 Undang-Undang 23 dia bilang kayak gini. Sementara itu, menurut staf Kemendagri Wilayah Kerja 6 Direktorat Produk Hukum Daerah, Raja Sianturi, menyatakan untuk pembentukan suatu perda menurut peraturan perundang-undangan
nomor 13 tahun 2022, yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu salah satu dari 4 tujuan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah. Sementara itu dalam teknik penyusunan perda sebaiknya menyusun judulnya yang makro terlebih dahulu, baru ke mikro. Selain itu juga untuk pembentukan perda yang akan dibuat tersebut, menurut Raja, sebaiknya Bambang DPRD Tanggamus juga melakukan diskusi dengan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam ruang lingkup. Jadi memang beberapa hal yang perlu kita tekankan dalam pembentukan materi muatan Bapak-Bapak sekalian, yaitu harus sesuai dengan kewenangan. Kalau penjelasan angka 8 Undang-Undang 23 dia bilang kayak gini, bahwa daerah itu membentuk perda dalam batas jurisdiksi. Jadi memang perlu ditekankan, perlu ditegaskan bahwa daerah, misalkan Kabupaten Tanggamus, kalau bikin perda, kalau bikin perkada itu nggak boleh overlapping dengan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. Karena kita sudah ada di rezim Undang-Undang 23 2014. Nah, sebenarnya untuk fungsi pemerintahan, kalau yang seperti yang kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah hal lain dari pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi juga saran kami ketika ingin melakukan atau membentuk perda ini, Pak. Jadi kalau bisa, karena kita ada di rezim simplifikasi regulasi, supaya dalam beberapa rumpun urusan misalkan pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan ini bisa menjadi satu dalam judul besar dan perda yang Bapak akan inisiasi, Pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, supaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo, beliau menyampaikan bahwa kalau bisnisnya jangan kayak Omnibus Law 74 undang-undang dijadikan satu dalam tadinya Undang-Undang 11 2020. Realisasi perlu membentuk kebijakan daerah. Kalau dalam tataran hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, itu memang produk hukum daerah itu harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi memang kita berangkatnya ada 3 hal utama yang kita perlu lihat di situ, bahwa pertama harus ada amanat dari aturan di atasnya, itu yang paling penting. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan. Itu sebenarnya tools besar yang menjadi prioritas dalam pembentukan baik ranperda, ranperkada maupun peraturan DPRD, rancangan peraturan DPRD, karena itu merupakan klasterisasi produk hukum daerah. Nah, berbicara masalah pemberdayaan masyarakat desa ini sendiri juga sebenarnya sudah ada di amanat Undang-Undang 23 2014 yang menjadi kitab suci kita dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pemberdayaan masyarakat desa ini dalam ini merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah kabupaten. Nah, dalam tatarannya pembentukan ranperda Bapak-Bapak sekalian, di situ kita harus melihat terkait dengan batas kewenangan seperti itu. Nah, batas kewenangan yang perlu kita atur dalam ruang lingkup. Jadi memang beberapa hal yang perlu kita tekankan dalam pembentukan materi muatan Bapak-Bapak sekalian, yaitu harus sesuai dengan kewenangan. Kalau penjelasan angka 8 Undang-Undang 23 dia bilang kayak gini, bahwa daerah itu membentuk perda dalam batas jurisdiksi. Jadi memang perlu ditekankan, perlu ditegaskan bahwa daerah, misalkan Kabupaten Tanggamus, kalau bikin perda, kalau bikin perkada itu nggak boleh overlapping dengan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. Karena kita sudah ada di rezim Undang-Undang 23 2014. Nah, sebenarnya untuk fungsi pemerintahan, kalau yang seperti yang kita ketahui bahwa pemberdayaan, saran kami ketika ingin kalau bisa, karena kita ada di rezim simplifikasi regulasi, supaya dalam beberapa judul besar dan perda yang Bapak akan inisiasi, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, supaya
sesuai dengan arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo, beliau menyampaikan bahwa kalau bisa jangan banyak-banyak membentuk regulasi di daerah. Kalau bisa rumpun dicatuin Pak, rumpun yang sejenis, karena kita sudah ada contoh tuh di pasal 6 kalau tidak salah kita ada metode omnibus law. 74 undang-undang dijadikan satu dalam tadinya undang-undang 11 2020 ini juga perjalanan panjang Bapak sekalian. 11 2020 ada putusan MK 91, kemudian Perpu 2 hadir penetapannya dengan Undang-Undang 6 2023. Tapi pada prinsipnya semua yang ada dalam Undang-Undang 11 itu dipindahkan. Cuma bentuknya saja yang kita pindahkan ke, istilahnya kita pindahkan ke 6 2023. Jadi sebelum saya lupa saya ingatkan, ini juga menjadi tugas besar Bapak-Bapak sekalian di DPRD khususnya di Kabupaten Tanggamus, bahwa tindak lanjut Undang-Undang 6 2023 ini juga menjadi PR besar Bapak-Bapak sekalian. Karena di situ ada klaster 49 PP dan 6 Perpres yang harus ditindaklanjuti. Mungkin Bapak-Bapak juga sudah sering mengikuti ya rakor baik itu Zoom maupun langsung yang kami laksanakan. Karena ini merupakan salah satu prioritas nasional dari Bapak Presiden untuk memberikan kemudahan berinvestasi. Nah, selanjutnya kita balik ke laptop. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, itu yang pertama Pak, sesuai dengan kewenangan. Kewenangan kita bisa lihat di mana Bapak-Bapak sekalian, di lampiran Undang-Undang 23 itu pasti itu menjadi apa ya, dasar yang paling utama yang harus kita pedomani. Pertama, kemudian di NSPK. Dalam hal ini kita punya Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014, dan juga ada beberapa permen, baik Permen Dagri maupun kalau nggak salah itu peraturan Menteri Desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa ini. Karena memang kita sudah ada Kementerian Desa dan PDT itu yang juga beririsan dengan teman-teman di Ditjen PMD. Kita, kalau Bapak ada waktu juga bisa konsultasi ke sana. Di PMD ya, Pak ya? Memang tepatnya di sana. Ya, Ke PMD ya Pak ya? Nah, Tepatnya ya? dan juga ke Ditjen PMD yang ada di Pasar Minggu Bapak Ibu. Bapak-Bapak sekalian. Itu di Nah, pasarnya. kalau Kementerian Desa, kalau tidak salah ada di dekat MK itu Pak, MK yang bawah sini. Ya, nah, situ dekat perhubungan situ ada kantornya di situ, dan juga teman-teman di Ditjen PMD. Itu aja Pak. Jadi kami hanya mengingatkan bahwa silakan. Sebenarnya saya sepintas, saya juga tadi belum dapat draftnya seperti apa. Jadi tolong dalam perencanaan juga diinisiasi dalam Perda, dan juga kita perlu ingatkan bahwa juga ada mekanisme di luar Perda. Sekiranya itu menjadi kebutuhan yang sekiranya mendesak, itu bisa diinisiasi di Perda di luar Perda. Jadi Bapak sekalian bisa menginisiasi. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang nih, lazimnya itu di tatip DPRD yang kita lihat di semua provinsi kabupaten kota belum ada Pak mekanisme pengajuan Perda di luar Perda atau Perda tambahan. Sebenarnya kan ini beberapa kriteria, misalkan amanat dari peraturan undang-undang lebih tinggi, terus ada putusan Mahkamah Agung misalkan terkait dengan materi muatan Perda tersebut, sehingga ini juga bisa diinisiasi sebenarnya kalau misalkan tahun ini belum ini belum Pak diinisiasi dalam Perda. Lazimnya itu di tatip DPRD yang kita lihat di semua provinsi kabupaten. Acara kunjungan kerja Bambang Perda DPRD Tanggamus ke Kementerian Dalam Negeri RI ini berlangsung dengan interaktif. Diharapkan dari kunjungan kerja anggota DPRD Tanggamus ke Kementerian RI ini nantinya akan dapat memberikan manfaat di bumi Begawi Jejama ini, guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Ini juga bisa diinisiasi sebenarnya kalau misalkan tahun ini belum. Ini belum Pak diinisiasi dalam Perda belum? Belum. Ini baru usulan. Baru mau masuk rampant dapat. Ya, sebenarnya ini menjadi urusan yang sangat penting karena memang
bapak sekalian mempunyai tanggung jawab langsung ke masyarakat ya. Yang punya masyarakat sebenarnya pemerintah kabupaten dan kota gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat desa ini sangat penting, dan kalau bisa mengatur lebih masif, komprehensif gitu Pak. Jadi bukan cuma pemberdayaan masyarakatnya, jadi situ juga mungkin dari kajiannya, dari segala perspektif pemberdayaan seperti apa itu harus dimasukkan. Tapi yang penting jangan juga tumpang tindih dengan misalkan ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di situ ada mungkin pendidikan dan pelatihan atau peningkatan iman spiritual kayak gitu, ketakwaan kayak gitu. Nah, itu juga kita perlu hati-hati karena mungkin di sana juga ada perda terkait dengan penegakan pendidikan supaya tidak beririsan, tidak tumpang tindih ya, itu nggak boleh Pak. Ya, terus terkait dengan yang tadi saya bilang juga pemberdayaan masyarakat desa itu peningkatan iman dan takwa, dan ini juga harus hati-hati karena misalkan iman dan takwa itu harus kita pisahkan, ini urusan konkuren yang didesentralisasikan ke daerah ataukah urusan absolut. Nah gitu, jadi dari perspektif kewenangan iya, dari penyelenggaraan urusan iya, jadi itu harus kita perhatikan. Itu rambu-rambu yang perlu kita untuk disinkronkan dengan yang ada di materi muatan di NSPK Pak, di Permen Bandri misalkan. Kalau sementara sih 18/2018 ya terkait dengan lembaga pemasyarakatan desa kalau tidak salah itu. Jadi ada beberapa aturan. Saya juga belum pernah menangani terkait dengan perda ini, tapi kalau kita baca kalau kita baca sepintas mungkin ada ide-ide atau perda Pak, jadi supaya nanti pas sampai di fasilitasi provinsi itu. Pak Raja, terima kasih atas kalau memang tadi kita kilas balik, artinya bahwa jangan sampai perda ini regulasinya saling tumpang tindih, betul. Baik. Dan yang kedua artinya saya tangkap juga ini memang agaknya masuknya ranahnya PMD juga ya Pak ya, Kementerian Desa juga bisa kita konsultasikan juga kan Pak. Jadi mungkin bagi kawan-kawan anggota Bapemda ataupun ketua, izin ketua, kalaupun ada hal yang mau disampaikan ataupun ingin dipertanyakan lagi, ya kami monggo silakan. Mungkin kita langsung itu aja. Bang Irsi mungkin ada pertanyaan Bang Irsi atau udah dicatat banyak benar. Sesuai dengan diskusi kita di mobil tadi. Ya. Izin Pak Raja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ingin kita bikin produk hukum daerah yang bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Tapi kita ingin memastikan di Kementerian Dalam Negeri ini, saya cocok dengan bahasa Pak Raja tadi bahwa kalau bisa perda itu jangan terlalu banyak, ya kan? Jadi sementara ini kami ini melihat bahwa perda di kabupaten lain itu namanya LPM. Ya. Ada usulan nggak dari Pak Raja nomenklaturnya? Kalau kita, apakah tetap kita buat perda tentang LPM, tapi isinya tentang pembangunan dan pelayanan itu tadi, atau dari nomenklaturnya sudah kita buat, atau ada di daerah lain yang memang ada perda LPM tapi namanya memang sudah mengakomodir dari pembangunan dan pelayanan itu tadi. Apakah harus isinya saja atau nomenklatur nama perdanya itu memang sudah menggambarkan itu sedikit. Ini juga ada bab kerjasamanya ketika lembaga pemberdayaan masyarakat ini mau diberdayakan lebih lagi, kerjasama dengan mitra atau pihak ketiga seperti apa. Nah terus bentuk pembinaan dan pengawasan dari Pemda Kabupaten Kota ini seperti apa untuk terkait dengan implementasi atau tataran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sana gitu. Terus ada juga pendanaan, jangan lupa karena itu penting. Jadi kalau misalkan Bapak balik lembaganya saja, nanti di bawahnya dia pembinaan pengawasan seperti apa. Sebenarnya lebih ke situ kita mengarahkan supaya juga di dalamnya lebih syarat materi muatan juga kita bisa memperkaya. Jadi lebih umum saja, sebenarnya judul itu tidak usah terlalu sempit. Nah, kalau misalkan langsung lembaga pemberdayaan masyarakat itu takutnya akan dilarikan
provinsi akan beranggapan bahwa silakan saja langsung ditetapkan dengan keputusan kepala daerah seperti itu, karena langsung fokus kepada kelembagaan dan penetapan kelembagaan itu, Pak. Tapi kalau namanya pengaturan atau reguling, pengaturan itu lebih ke bagaimana kita melakukan pengaturan ke hal yang makro. Itu aja kalau misalkan langsung to the point kita mengatur berkaitan dengan LPM itu ya. Lebih umum, baru kita jadi banyak tuh Pak, dalamnya bisa lebih sangat materi muatan dan lebih masif komprehensif. Iya. Saya rasa cukup Pak Raja. Siap. Ada lagi kawan-kawan? Pak Haji? Pak Ada Haji. yang cukup? Baik, ada Bang Isi, tambahan Bang? Lain Andrew mana banyak? Ada sih. Ada yang Pak Raja sampaikan tadi, kami sudah sedikit memahami. Dan mudah-mudahan jangan bosan Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun sempat datang berkunjung Pak ke kabupaten kami Pak, kami punya pantai, punya pegunungan, punya air terjun. Nah, Pak, untuk wisatanya Pak. di Iya, Lampung. baik. Jadi ya sekali lagi Pak, tiada kata yang indah yang bisa kami sampaikan, hanya ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang Pak Raja dan Pak Dewan sampaikan berikan kepada kami. Jadi cukup ya kawan-kawan. Jadi terima kasih sekali lagi dan kami mohon pamit Pak. Iya. Satu lagi mungkin sebelumnya. Ya, Ada di Babel sudah terima ya Pak? Nanti itu rakornas saya, nanti rakornas Babel Perda yang pernah di Sulbar Bapak ikut, itu kelanjutannya di Babel tanggal 5 sampai 8. Nanti, iya Juli, nanti saya share radiografi ya Pak. Iya. kalau kita di sini bagiannya apa Pak? Ya, Pak Raja ini maksudnya Pak Raja bagian Pak. Saya wilayah kerja 6 itu wilayah kerja 6 Direktorat Produk Hukum Daerah. Direktorat Produk Hukum Daerah Pak. Oh, Dirjen Orda. oh Dirjen Orda ya. Iya, salah satunya Provinsi Lampung Pak. Iya, saya Jadi masuk ke saya- Lampung ya Pak. Iya, saya menangani Aceh, Sumut, Lampung, Riau, dan Papua Pegunungan. Apa itu? Yang datang sini siapa? Yang ketua. Pak lowongan buat anak nggak bisa kerja? Saya baru lulus S1. Sistemnya kayak mana mau? Bisa aja Pak, mungkin di BPSDM. BPSDM. Iya. Pak Raja bantu dong. Ya, betul. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak sekalian Amin, dalam amin. menjalankan tugas Anda. Ya, baik. Foto kita ya. Foto bersama ya Pak ya. Bang, pakai punya saya Bang. Oke Bang, terkait kunjungan kali ini di Kementerian Dalam Negeri, apa yang dibahas Bang? Ya, kami mensinkronkan tentang perda yang akan kita bentuk itu bergabung sesuai dengan inisiatif DPRD. Kami dari Bapak Perda rencananya akan membentuk perda tentang lembaga pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk LPM Pekon, agar masyarakat Pekon itu ada aturan hukum yang menjadi pijakan di perdanya. Maka dari itu kami penting rasanya konsultasi di Kementerian ini. Harapannya dari hasil kunjungan ini Bang? Kami berharap supaya perda yang kami buat tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang di atasnya, dan kami memastikan dari Kementerian Dalam Negeri ini bahwa perda kami ini bukan hasil perda yang terlalu banyak. Artinya perda kami yang kami hasilkan itu dapat di dalamnya itu berkaitan dengan kelembagaan, berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jadi perda itu kita akomodir jadi satu, tidak hanya bicara tentang kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa saja. Seperti itu. Yang lain cukup. 3, 1, 2, 3. Tanggamus. Tanggamus. Ya, tanggamus teh Pak. 1, 2, 3. Tanggamus tangannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang sama PDI PKB ya, PKB PAN, PAN P3.